Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali sharing bahas masalah waris atau BMW. Kali ini permasalahannya sudah saya gambarkan ya. Ini peta permasalahannya seperti ini. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa menambahkan ataupun juga yang punya pengalaman mungkin silahkan sharing ya di kolom komentar di bawah video ini. Jadi begini, ada suami istri namanya Pak Soleh dan Bu Isah. Pak Soleh dan Bu Isah itu punya satu anak kandung namanya Tommy. Nah ini ya saya catat keterangannya, Tommy ini anak kandung dari pernikahan Pak Soleh dan Bu Isah. Kemudian di sini ada yang namanya Yuli. Yuli ini adalah anak angkat dari Pak Soleh dan Ibu Isah. Pak Soleh pada suatu saat meninggal dunia. Pak Soleh sudah wafat sehingga beliau ini meninggalkan warisan berupa rumah dan juga tanah. Tanahnya atau tanah warisan dari Pak Soleh ini saat ini dikuasai oleh anak kandung yang bernama Tommy. Nah, dikuasai oleh Tommy, digarap ataupun juga mungkin dipelihara ya, dikelola oleh si Tommy ini. Tapi tidak saat itu belum dibagikan warisannya baik dengan Ibu Isah maupun juga dengan ahli waris yang lain, mungkin kalau ada ahli waris yang lain. Kalau rumah, nah rumah saat ini ditinggali oleh Isah. Ditinggali oleh Isah atau istri dari almarhum Pak Soleh. Berarti di sini yang menguasai ataupun juga yang mengelola warisan ada anak kandung di sini Tommy dan ada istri di sini namanya Ibu Isah. Sedangkan Yuli ini tidak diberikan apapun ataupun juga tidak mengelola aset apapun dari warisan Pak Soleh. Nah, kondisinya saat ini Tommy sudah menikah. Ya, sudah menikah. Yuli pun sama, dia sudah menikah. Jadi baik Tommy maupun Yuli itu sudah tidak tinggal bersama dengan Ibu Isah. Jadi mereka sudah pada menikah dan sudah punya rumah masing-masing, sudah punya kehidupan sendiri-sendiri. Pada suatu saat Yuli ini ya mungkin bertanya ataupun juga mungkin meminta bagian ataupun juga ya harta peninggalan dari Pak Soleh ini, baik misalkan bagian atau sebagian dari tanah atau sebagian dari rumah. Nah, ternyata Tommy ini tidak mau ngasih Yuli bagian dari harta peninggalan. Begitupun Ibu Isah. Ya, Ibu Isah juga atas tekanan, atas dorongan, atas pengaruh dari Tommy untuk tidak memberikan bagian apapun, baik bagian dari tanah maupun bagian dari rumah kepada si Yuli, dengan alasan Yuli ini adalah anak angkat. Dengan demikian, kata Tommy ini ya, bahwa si anak angkat ini kan tidak punya hak waris. Dia bukan ahli waris dari almarhum yang meninggal, ayah angkatnya. Nah, oleh karena itu, si Tommy dan Bu Isah ini tidak mau memberikan sedikit pun bagian daripada harta peninggalan Pak Soleh ini. Kemudian Yuli ini ya istilahnya menuntut hak. Ya, menuntut hak, kemudian juga mungkin berlanjut kepada ranah hukum. Akan tetapi prosesnya ya yang saya tahu saat ini itu belum maju ke pengadilan dengan alasan karena masalah ekonomi. Yuli ini belum memiliki anggaran untuk memproses ataupun juga menuntut haknya kepada lembaga pengadilan agama dalam hal ini. Pertanyaannya, apakah Yuli ini memiliki hak atas harta peninggalan Pak Soleh yang berupa tanah dan juga rumah tersebut? Kalau bicara tentang warisan, kalau dari aspek kewarisan Islam, memang benar anak angkat itu tidak bisa menjadi ahli waris dari si pewaris yang meninggal dunia. Dia tidak berhak mendapatkan harta dengan jalur warisan, dengan status warisan. Akan tetapi, anak angkat juga berhak mendapatkan bagian atau misalkan
ya sepertiga dari harta peninggalan si pewaris. Dengan jalur apa? Dengan jalur wasiat wajibah. Jadi ada yang namanya wasiat wajibah, itu adalah jalur yang bisa ditempuh oleh seseorang yang bukan sebagai ahli waris, tetapi bisa untuk mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris. Ya, yang saya pahami, wasiat wajibah itu seperti itu. Contohnya ya, anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris yang merupakan di sini pewarisnya adalah ayah angkat si anak angkat ini, ataupun sebaliknya. Orang tua angkat berhak juga mendapatkan bagian dari harta peninggalan si anak angkat dengan jalur wasiat wajibah, bukan dengan jalur warisan. Nah, itu ya. Jadi di sini Yuli di sini berhak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris atau Pak Soleh yang berupa tanah dan juga rumah tersebut. Tetapi bukan dengan jalur warisan, melainkan dengan jalur wasiat wajibah. Nah, Tommy dan Isa ini kan tidak memberikan sedikit pun dari harta peninggalan Pak Soleh. Sedangkan Yuli merasa ya dia pernah mendengar Pak Soleh ini suatu saat bercerita bahwa rumah ini suatu saat akan diberikan kepada Yuli. Sedangkan tanah ya dibagi dua untuk ahli waris yang lain, yaitu istrinya dan juga si Tommy ini. Tapi setelah meninggal Pak Soleh ya tidak kunjung diberikan apapun. Nah, di sini Yuli berhak menuntut untuk mendapatkan bagian daripada harta peninggalan pewaris, tetapi dengan cara menuntut wasiat wajibah. Bisa diajukan ke pengadilan agama, menggugat untuk mendapatkan wasiat wajibah. Siapa yang menjadi tergugatnya ya di sini adalah Tommy dan juga Isa dalam skema ini. Bisa untuk mengajukan gugatan. Cuman memang itu ya, ketika kita memproses suatu permasalahan, suatu gugatan ke pengadilan, memang banyak sekali tantangannya. Yang pertama tentu kita harus menyiapkan anggaran, perlu biaya, apalagi ini berkaitan dengan aset. Objek sengketanya berupa tanah ataupun juga harta benda ya. Itu biasanya ada sidang pemeriksaan setempat kalau yang saya ingat. Selain itu juga perlu waktu yang ya relatif cukup lama, kisaran berbulan-bulan, belum lagi misalkan nanti kalau sudah putus, pihak lawannya merasa tidak puas, dia masih bisa melakukan upaya hukum, baik itu banding maupun kasasi dan seterusnya ya. Nah, tapi pada intinya pelajaran pentingnya, anak angkat itu berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris, tapi dengan jalur wasiat wajibah, bukan dengan jalur warisan, karena dia bukan ahli waris. Tidak sah menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Nah, wasiat wajibah ini tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan si pewaris atau si mayit. Nah, itu ya yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan buat teman-teman yang punya pendapat atau yang punya permasalahan serupa di bidang warisan, yuk sharing di kolom komentar supaya bisa kita angkat di video-video selanjutnya. Ya, supaya lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan tambahan wawasan di bidang kewarisan ini. Karena warisan ini penting untuk kita pelajari, karena ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai masalah kewarisan menimbulkan persengketaan yang berlarut-larut, bahkan bisa sampai terputusnya hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan. Itu yang harus kita hindari. Oleh karena itu, terima kasih buat yang ikuti channel ini, khususnya terkait dengan segmen bahas masalah waris. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya bertambah banyak, melimpah dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk melek hukum, biar hidup tenang, gak was-was di jalan. Peso Channel, teman diskusi paling asik, santuy tapi serius. Itu baru Cia.